Oke guys lur, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ada cerita tentang kisah hidup saya, motivasi buat semua sahabat-sahabat saya yang sekiranya susah kerja atau mau nyari pekerjaan itu susah. Sebenarnya tidak seperti itu. Saya dulu juga orang susah, saya juga orang miskin, saya juga orang nggak punya. Kenapa saya setiap punya konten untuk hiburan ini saya bilang saya orang kaya, ya kan? Itu sebenarnya satu, semua orang itu pasti kaya, cuman dalam versi masing-masing. Ada yang kaya hati, ya kan? Ada yang kaya materi, ya kan? Ada yang orangnya kaya ibadah, itu. Ada yang orang yang kaya tentang suka berbagi, bersedekah. Nah, itu versi kaya yang saya sebut, gitu. Jangan salah mentelaah, setiap versi-versi saya itu semuanya itu isinya banyolan memang. Cuman kita harus punya motivasi tentang soal kerja lah ini. Dulu saya cuma lulusan SMP loh. Tahun 2003 saya lulus SMP dan 2004 saya ke Jakarta. Di sana itu saya pertama kali kerjanya ngerosok loh. Ngerosok di daerah Depok. Di sana itu saya punya teman, ya dari sini ada 3 teman gitu. Saya di sana ya kerja ya ngalur lah gampangnya, tapi nggak lama, saya cuman sekitar 1 bulan. Setelah itu pindah, ya kan, pindah lagi ke kakak saya, ikut di kakak saya, bantu mister dari orang India. Kenapa nama saya di sini saya kasih Gandhi gitu, karena kan saya tahu sifat-sifatnya orang India itu baik-baik loh. Di sana saya terus kerja di mall, di food court. Sebenarnya nggak bisa masuk karena kakak saya sebagai pekerja di sana yang megang sana, akhirnya saya masuk gitu. Terus jangan tanya kenapa saya kok cuma lulusan SMP gitu kan, karena ya namanya orang nggak punya lur, bapak dan ibu itu sudah tua renta orangnya. Saya kan kasihan, lebih baik saya bantu-bantu kerja karena saya niatnya orangnya ya pengennya bantu-bantu kerja orang tua, bantu ekonomi gitu. Oh ya lur, oke, ini saya sambung dengan kisah motivasi hidup saya. Setelah saya pulang dari Jakarta tahun 2008, saya menikah dengan istri saya dan saya sudah punya anak 3. Sekarang saya bergelut di bidang hair bui atau hair extension atau pokoknya jenis-jenis rambut lah itu. Dan saya di situ awalnya dari nol, keliling nyari bahan baku kayak gitu. Terus saya putar nyari modal gitu. Saya orang nggak punya, dulu dimodalin orang. Terus saya punya niat ingin menjadi orang yang ya dipandang bisa lah, mampu lah untuk memenuhi hidup gitu. Saya punya tekad, saya kerja, saya dapat penghasilan loh, satu hari entah 100.000 entah 50.000. Itu saya sama istri saya kita bahas soal memanage keuangan. Nah, itu penting lur buat kalian-kalian semua. Memanage keuangan itu sangat penting, jangan sampai boros atau melebihi jatah dari penghasilan kita. Kenapa saya bilang begitu? Karena nanti sampai tidak ada kemajuan gitu untuk hasil kerjanya dan tunjangan masa tua gitu. Sorry ya lur, saya sambil ngerokok soalnya takut nervous atau tegang. Terus gini lur, kenapa saya bilang seperti itu? Kita harus bisa memanage keuangan dan bisa harus in out tentang segi keuangan. Nah, di situ kalau penghasilan kita dalam 1 minggu rata-ratanya bisa menghasilkan 500.000, kita harus bisa menyisihkan entah 200.000 atau 300.000 itu buat modal gitu. Nah, modal itu diputar lagi kan akhirnya semakin banyak, ada keuntungan lagi, diputar lagi, ada keuntungan lagi. Nah, di situ awal mulanya saya dulu belanja sama istri saya aja itu ngutang di ya masih keluarga saya sih, masih ada ikatan keluarga. Itu setiap minggunya itu saya ngutang, bayarnya 1 minggu sekali. Totalan ya dianya orangnya alhamdulillah baik juga, itu mendorong saya sampai saya bisa bikin rumah ini nih ya meskipun jelek-jelek ya gitu. Makanya saya bilang setiap manusia rezeki dan takarannya itu sama. Kadang ada yang bilang kalau rezeki dan takarannya itu beda, itu salah loh. Tuhan menakdirkan kita lahir di dunia itu nggak bawa apa-apa, nggak ada yang bawa apa, cuman genggaman tangan. Nah, kenapa saya bisa bilang rezeki kita itu sama? Ya karena di situ
Berarti kalau kalian bilang nggak sama, kalian melumpuhkan diri kalian sendiri loh. Kok bisa seperti itu? Sebenarnya kita dibekali sama otak, kita dibekali sama tangan, kaki, ya kan? Kita harus berpikir, kita harus gimana ya, menembak gampangannya ilmu-ilmunya orang itu seperti apa. Seandainya dia, nah ini seperti saya tadi, ada teman saya di sana, dia tukang rosok. Nah, kenapa kok dia bisa mampu, bisa jadi orang yang dipandang ada lah gitu, padahal dulunya orang nggak punya, karena tekadnya, niatnya kan gitu. Terus saya mempelajari cara pola kerja gitu. Kita semua berteman, nggak ada persaingan antara dagang atau apa, nggak ada, karena rezeki itu Allah yang bagi memang, tapi kita yang tergantung kitanya sendiri bisa menyisihkan keuangan atau tidak gitu. Jujur saya ini kalau kerja paling jarang, maksudnya paling jarang mendapatkan rezeki yang agak banyak itu, tapi saya menyukuri lur. Karena apa? Karena Allah memberinya ya memang segitu. Nah itu Allah memberikan kita akal, bagaimana kita bisa merasakan cukup, ya kan, dan merasakan ke belakangnya itu seperti apa. Nah kita harus punya insting, pikiran-pikirannya kita itu harus bisa gitu, mampu seperti apa gitu. Dan sekarang saya bisa, ya alhamdulillah, agak bisa menyukuri, bisa bangkit lah, bisa membeli-beli barang gitu, kerja di rumah. Itu awal dari situ lur, awal rintisan jadi orang susah, bukan orang kaya. Saya ini keturunan orang miskin. Kalau orang Jawa bilang gedibal songolikur, orang paling miskin daripada mereka-mereka gitu. Saya cuman punya niat dan nyali. Nah ini ibu saya.